Film dimulai dengan memperlihatkan sniper terbaik dunia. Siapa lagi kalau bukan Brandon Beckett? Di sini dia dan rekannya yang bernama Zondi sedang mengamati markas mafia senjata dari jauh. Zondi yang merupakan penembak jitu junior pun mendapatkan pengarahan dari Beckett. Di lain pihak, tim lapangan masuk lewat gorong-gorong dan mulai membunuh satu persatu penjaga markas tersebut. Dengan memanfaatkan kondisi lorong yang gelap dan peralatan militer yang canggih, anggota bernama Nova berhasil menyadap kamera CCTV dan menemukan lokasi target utama. Mendapat laporan dari tim yang telah berhasil masuk, Beckett pun menyuruh Zondi untuk menembak para penjaga di pos dari jarak 3 km. Impact center. You take left. I'll take far right target. Wait for it. Setelah itu, semua anggota tim lapangan bergegas menuju gedung utama. Dengan senyap, mereka berusaha menyusup ke dalam. Namun karena ini adalah misi pertama Nova, ia hampir saja membuat kesalahan. Sementara itu, anggota lain mulai melakukan pembersihan. Akan tetapi, pemimpin tim yang bernama Modise secara tidak sengaja melepaskan salah satu musuh yang berlari menuju tempat bosnya. Pada akhirnya, Modise CS harus berhadapan langsung dengan Kovalov, si mafia senjata. Modise yang sempat tertembak pun mundur dan menyuruh seluruh anggotanya bersiaga. Akan tetapi, Kovalov telah menyalakan alarm dan menyuruh pasukannya untuk menghabisi Modise CS. I'm going to get in the game. Is that really you? This is your last chance. Watch out. Sniper and spotter. What's the math? 13 degrees descending. Kovalov yang sudah mengamankan diri ke laboratorium rahasianya langsung menelpon Perdana Menteri untuk meminta bantuan. Di ruangan itu juga ada seorang ilmuwan muda bernama Maxim yang diperbudak Kovalov untuk menciptakan senjata kimia paling mematikan di dunia. Karena sudah terpojok, Kovalov pun memutuskan untuk menyalakan senjata kimia yang ada di sana dan inilah Sniper The Last Stand. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari kita flashback sejenak ke 48 jam sebelum penyergapan tersebut. Jadi dalam misi ini, Beckett diminta oleh Modise untuk membantu karena dia membutuhkan seorang sniper yang tidak pernah meleset seperti Beckett. Beckett kemudian diperkenalkan pada seorang pasukan khusus bernama Nadia. Selain itu, dia juga diperkenalkan dengan Nova, seorang keponakan dari Perdana Menteri Costa Verde, di mana Perdana Menteri yang sebelumnya adalah ayah Nova, tapi dikudeta oleh sang paman yang serakah dan menyengsarakan rakyat. Beckett sendiri adalah sniper yang dulu pernah dituduh membunuh ayah Nova. Namun Nova tahu kalau itu semua tidak benar. Dia yakin Beckett adalah orang baik. Dalam pertemuan ini, Beckett diberitahu bahwa misi kali ini berhubungan dengan Kovalov, si mafia senjata yang menyuplai senjata kimia pada Perdana Menteri untuk tujuan yang sangat jahat. Tak lama kemudian, Beckett sampai di markas Modise. Di sana, ia bertemu dengan Zero, salah satu teman lamanya di marinir. Zero pun membawa Beckett untuk berkeliling dan menjelaskan betapa pentingnya misi tersebut untuk Modise CS, terutama Nova. There's an entire global network after this guy. Going through proper channels. It happens, man. Come on, let me show you around. Zero kemudian memperkenalkan Beckett dengan anggota tim lainnya dan mengatakan bahwa Beckett yang legendaris merupakan kepingan terakhir yang dibutuhkan oleh tim tersebut. Setelah itu, Modise mempertemukan Beckett dengan Zondi, penembak jitu junior terbaik di Akademi Marinir Afrika Selatan. Ia juga meminta Beckett untuk memberikan pengarahan kepada Zondi di lapangan. Kemudian Modise pun meminta seluruh anggota timnya untuk mulai berlatih kembali. Ia dengan sangat teliti memimpin timnya untuk berlatih dengan berbagai simulasi penyergapan. Ia juga menekankan pentingnya operasi ini dilakukan secara senyap dan cepat untuk menghindari pasukan milisi yang bisa saja datang untuk membantu Kovalov. Find and secure the research laboratory. Dismantle any vehicles you find. We'll drop us into a cellar where Kovalov Plan B, is. go. By Prime Minister Diaz, who has a sizable militia going in with us. Because if we fail, they're the last hope to turn it. Setelah latihan tim berakhir, Beckett memberikan latihan ekstra untuk Zondi. Di sini, ia bertekad untuk membentuk Zondi menjadi sniper terbaik di dunia. Between you and I, First time I had to kill, wasn't sure if I was gonna be able to do it. Good work today. Selesai latihan, mereka berdua bergabung dengan anggota tim lainnya. Di sana, Modise menceritakan bahwa Angel, sang wakil kapten, merupakan prajurit terhebat karena ia mendapat 11 luka tusuk di perutnya, tapi belum pernah mati. Mendengar itu, seluruh anggota tim pun bersorak kepada Angel.
Keesokan paginya, Beckett kembali melatih Zondi. Lalu ketika beristirahat, Zondi bercerita kalau semua anggota keluarganya memiliki jiwa patriot. Sehingga hal ini membuatnya termotivasi untuk menjadi legenda sniper seperti Beckett, agar bisa menjadi patriot seperti kakek dan ayahnya. Sepulangnya ke markas, Beckett melihat Nova yang tampak bingung. Nova pun mulai bercerita kalau keluarganya dulu sangat harmonis, hingga akhirnya ia harus melihat pamannya melakukan kudeta pada ayahnya. Mendengar itu, Beckett bersimpati dan dia yakin Nova bisa menyelesaikan misi ini dan menggulingkan kekuasaan pamannya. Singkat cerita, Modise mengumpulkan seluruh anggota timnya dan memimpin meeting terakhir sebelum melakukan operasi militer. Di sini Modise memberikan pidato untuk memotivasi semua anggotanya. Because we are Efile, Noma, Epila. Get some rest. We move at midnight. Selesai melakukan persiapan, Beckett menemui Modise. Ia menanyakan keputusan kaptennya itu untuk ikut terjun ke lapangan. Padahal usianya sudah hampir 60 tahun. Mendengar kekhawatiran Beckett itu, Modise meyakinkan bahwa seorang pemimpin seharusnya melakukan apa yang ia lakukan. Dia tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya bisa menyuruh-nyuruh saja dan makan gaji buta kayak pejabat-pejabat Konoha. Malam harinya, Beckett mengajak Zondi mengintai sebuah bangunan. Ia memberikan senapannya dan menyuruh Zondi untuk menembak target yang telah ia beritahu. Zondi terlihat grogi karena besok dia akan melakukan misi pembunuhan pertamanya. Namun Beckett menegaskan bahwa dia pasti bisa melakukannya. 200 meters. Tapi ternyata senapan itu tidak berpeluru. Beckett pun mengatakan bahwa latihan ini hanya untuk mengetes ketenangan Zondi. Sebagai sniper, dia sama sekali tidak boleh grogi apalagi stres. Beckett juga mengatakan kalau nantinya gagal, Zondi tidak perlu bersedih karena dia juga dulu pernah gagal saat masih di akademi. Singkatnya, ketika seluruh anggota tim selesai mengecek perlengkapan mereka masing-masing, salah satu anggota bernama Hilo bertanya tentang musik favorit para anggota sebelum berperang. Masing-masing anggota tim pun bergiliran memberitahu lagu favorit mereka. Hingga akhirnya mereka kaget dengan lagu favorit Beckett yang sangat slow. Sedangkan yang lain memilih lagu metal, rock, hingga koplo. Menurut Beckett, sniper lebih cocok yang slow-slow karena harus bisa fokus ke target. Setelah selesai bersiap, seluruh tim pun naik ke mobil dan segera pergi menuju markas persembunyian Kovalov. Kemudian kita kembali ke adegan awal di film, di mana Kovalov meledakkan senjata kimianya. Di sini semua anggota Modise terbangun dengan selamat. Zero yang berada di dekat lokasi itu pun segera masuk dan menangkap Kovalov yang baru saja sadar dari pingsannya. Salah satu anggota bernama Hera tampak sangat khawatir dengan kondisi Hilo. Sementara itu, Beckett dan Zondi yang telah ikut berkumpul pun menanyakan tentang ledakan tadi. Modise pun memberitahu bahwa mereka hanya mengalami gelombang kecil dan selamat dari cedera apapun. Namun Kovalov bersikeras bahwa tim Modise akan segera mati karena radiasi. Dan benar saja, Modise dan hampir semua orang yang terkena radiasi perlahan mulai kehilangan keseimbangan. Hidungnya berdarah dan tewas seketika. Bahkan Kovalov dan Maxim juga ikut tumbang. No. Kaget dengan kematian mendadak itu, seluruh anggota tim yang tersisa pun hanya bisa berduka. Perasaan mereka benar-benar campur aduk. Modise, Nadia, Hilo, dan yang lain kini sudah tewas. Hal ini pun membuat anggota tim saling menyalahkan. Setelah mencoba mengumpulkan berbagai informasi, Beckett yang terbiasa berpikir jernih di kondisi apapun mulai melerai perpecahan di tim. Ia kemudian membagi tim yang tersisa dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di sana dan bertahan melawan pasukan kiriman Perdana Menteri. Beckett dan Zoro kemudian mengecek senjata kimia Kovalov. Saat ia melihat bahwa senjata itu masih belum rusak, ia meminta Nova yang ahli teknologi untuk mencari tahu tentang senjata tersebut. Di sini Zero sebenarnya tidak setuju dengan Beckett yang tidak langsung menghancurkan senjata tersebut. Nova kemudian diberi tugas oleh Beckett untuk mengupload semua data yang ada di komputer Maxim dan kemudian menghancurkan seluruh gedung. Mendengar arahan dari Beckett yang membutuhkan waktu itu, seluruh anggota tim pun merasa misi terakhir ini sangat mustahil. Beckett pun berusaha meyakinkan seluruh tim bahwa apa yang mereka lakukan merupakan keinginan Modise. This is where we make our stand. I will show you how the six of us become 60. Karena telah mendapat kepercayaan dari anggota tim, Beckett pun segera membagi anggota tim yang tersisa untuk bersiap menghadang pasukan Perdana Menteri. Sedangkan Nova akan mencari bala bantuan dari koneksinya. Di sisi lain, Beckett dan anggota lainnya akan mengumpulkan amunisi yang tersisa. Setelah itu, Hera yang masih bersedia atas kematian Hilo mengambil kapak Hilo untuk menemaninya berjuang di misi yang sangat mustahil ini. Di waktu yang sama, Nova terlihat sangat gugup karena perannya yang sangat vital dalam penguploadan data senjata. Beckett pun menenangkan Nova. Ia lantas memberikan HP yang telah disetel sebagai detonator bom agar Nova bisa berjaga-jaga. Beckett kemudian membantu Zondi di menara untuk mempersiapkan posisinya selama pertempuran nanti. Ia lantas memberikan nasihat terakhir kepada sniper muda yang jenius itu. Ia meyakinkan Zondi bahwa ia harus bisa membuktikan bahwa dirinya adalah sniper terbaik di dunia saat ini. Satellite thermal
details on the incoming militia caravan show. Are you really going to be on the ground out front? Leadership's in action, not a position. Tak lama kemudian, pasukan milisi Perdana Menteri sudah terlihat tanda-tandanya. Seluruh anggota tim pun saling melapor lewat radio komunikasi mereka masing-masing. Hera yang masih sangat terpukul karena kematian Halo sahabatnya juga tak luput diyakinkan lagi oleh Beckett bahwa seorang tentara tidak diciptakan untuk menjadi lemah. Apapun yang terjadi, tentara sejati harus melindungi negara dan rakyatnya. Today we're fighting for the freedom of Costa Verde, because that's our job. We fight without fear. More important than fight for your own freedom is fight for someone else's. For Hilo, for Badisa, for all of them. Dan ketika pasukan milisi masuk, mereka langsung terperangkap pasukan Beckett. Selagi pasukan milisi belum sadar, Beckett langsung masuk menembus asap dan membantai mereka saat itu juga. Beckett yang berhasil menarik pasukan milisi untuk masuk ke dalam jebakan pun mempermudah pasukannya untuk bantai-bantai. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil kapak milik mendiang Hilo. Dan setelah itu, dia langsung kembali membrutal, menghabisi para jamet seorang diri. Di sisi lain, Beckett yang telah mengetahui kedatangan mobil taktis musuh segera menuju tempat senjata andalannya. Ia yang merupakan sniper legendaris pun langsung membidik mobil taktis dan... Beckett pun kemudian menyuruh seluruh anggota pasukan untuk mengikuti Hera masuk ke zona pembunuhan. Namun, Angel yang sedang menuju zona tersebut dihadang musuh dan mau tidak mau harus baku hantam. Berkat kegigihannya, Angel mampu mengalahkannya dengan mudah. Zombie yang baru datang langsung mengajak Angel pergi ke zona pembunuhan. Sedangkan di sisi lain, Zero mulai kehabisan amunisi. Meski begitu, dia tetap mampu menghabisi musuh-musuhnya. Di ruangan lain, Beckett sedang berbaku hantam. Sebagai seorang sniper legendaris, ia membuktikan bahwa dia juga mampu bertarung jarak dekat. Bersamaan dengan itu, Nova melapor pada Beckett bahwa unggahan data senjata kimia itu telah mencapai 98%. Ia juga melaporkan bahwa ada pasukan milisi yang datang menuju tempatnya. Mau tak mau, dia harus meledakkan jalan menuju ruangan untuk menghambat mereka semua. Berkat itu, Nova akhirnya berhasil mengupload seluruh data ke satelit. Mendengar itu, Beckett pun memulai rencana selanjutnya. Di lain pihak, Hera yang baru menyadari bahwa peralatannya rusak melaporkan hal itu kepada Beckett. Ia menyalakan suar, namun yang ia temukan bukan Beckett, melainkan pasukan milisi yang langsung memborbardir dirinya. Mengetahui bahwa ia telat menyelamatkan Hera, Beckett langsung membunuh semua pasukan milisi di ruangan itu. Ia pun memberi perintah terakhir kepada anggota timnya untuk berkumpul dan meninggalkan tempat tersebut. Sayangnya, Hera tidak bisa diselamatkan. Namun karena tak ada waktu, Beckett buru-buru keluar dari ruangan. Sialnya, dia malah dibombardir. Melihat itu, Zero langsung menghampiri Beckett yang mulai kehilangan keseimbangannya karena luka tembak. Sedangkan Nova yang berlari keluar pun juga tertembak oleh pasukan milisi. Dan sayangnya, perjuangan Nova harus berhenti di sini. Melihat kematian anggotanya, pasukan Beckett pun langsung membalas tanpa ampun.
Meski berhasil meledakkan lokasi, Beckett melihat kemungkinan mereka lolos sangatlah kecil. Sehingga ia menawarkan diri untuk menjadi umpan agar anggota timnya bisa melarikan diri dari tempat itu. Sebab pasukan milisi terus bertambah. Namun Zero tidak akan membiarkan temannya mati sendirian. Dia juga akhirnya mengajukan diri untuk menjadi umpan. Mereka berdua pun segera menghadapi musuh dengan sangat heroik demi keselamatan anggota yang lain. Beruntung saat mereka terkepung, pasukan bala bantuan datang di waktu yang tepat. Pasukan bantuan yang sedang menyelamatkan jasad para anggota tim pun menemukan Nova. Mereka dengan cepat memberikan pertolongan ketika mengetahui bahwa Nova ternyata belum mati. Setelah misi itu selesai, Angel dan Zombie mengantar Beckett dan Zero ke dermaga. Karena insiden itu telah menjadi berita internasional, Beckett dan Zero harus segera pergi meninggalkan negara itu sebelum mereka diburu oleh kelompok yang masih pro pada Perdana Menteri. Mereka pun berpamitan dengan Angel dan Zombie yang memilih membantu Nova untuk melanjutkan perjuangan memerdekakan negara tersebut dari pemerintah yang korup. Dan film pun tamat.